Muhammad wa ala ali Muhammad rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ini ada suara. Oke. Hari ini kita akan belajar dan mengulang kembali. Kalau nggak salah, Ar-Rahman sudah pernah kita pelajarin ya? Iya, Ustaz. Kita coba mempelajari kembali untuk supaya kita benar-benar bisa memahaminya. Karena sesungguhnya Al-Quran kan pelajarannya Allah buat beberapa bagian itu diulang dengan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, kita akan belajar surat Ar-Rahman ini untuk hari ini. Saya nggak tahu. Ini akan banyak logiknya dulu, banyak logiknya. Paling kita 1 atau 2 ayat atau 3 ayat bahkan di surat Ar-Rahman ini sebelum kita akan mengarungi lebih dalam lagi surat Ar-Rahman. Kemarin waktu itu kita sudah belajar Ar-Rahman surat ayat keberapa ya? Ada yang masih ingat? Yang kemarin, Ustaz. Kemarin itu kemarin maksudnya bukan kemarinnya orang Indonesia ya. Kemarin. Oke. Udah lupa ya kayaknya. Oke, dalam surat Ar-Rahman itu kita kelompokkan menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama, ini kalau ibu bapak sekalian mau catat silakan aja. Bagian pertama itu adalah Allah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua itu tentang ciptaan Allah. Bagian ketiga, hari-hari dan orang yang durhaka yang akan masuk ke dalam neraka. Bagian keempat, orang-orang yang akan dimasukkan ke surga. Minimal orang yang takut kepada Allah itu juga akan masuk surga. Ini adalah levelingnya untuk di bagian keempat. Dan bagian yang kelima adalah surga yang memiliki kelas yang tertinggi. Nah, kita akan masuk pada bagian awal di dalam surat Ar-Rahman, yaitu ayat pertama dan ayat kedua, yaitu Allah mengajarkan Al-Quran. Nah, kita baca dulu ya. Ada yang bisa bantu baca? Ini ada berapa orang? 24 orang. Ada 1 orang yang bisa bantu? Ya Allah, saya bacakan ya Ustaz. Silakan. Saya bantu ya. Ayat 1-2 ya Ustaz ya. Ayat 1-2. Dan terjemahannya ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran. Oke. Di sini Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Sebenarnya kalau kita belajar grammar, ini bisa menjadi 1 ayat sebenarnya. Tapi Allah pisahkan tuh. Ar-Rahman 1 ayat, kemudian 'allamal Qur'an 1 ayat. Artinya apa? Artinya bahwa kita bisa fokus di ayat pertama itu tentang Ar-Rahman ya. Kadang-kadang kalau misalnya menjadi sebuah kalimat, kita langsung kepada kalimatnya fokusnya. Nah, di sini kita diminta kepada Ar-Rahman. Kemudian baru 'allamal Qur'an. 2 ayat ini luar biasa nggak? Luar biasa. Ayat ini luar biasanya di mana? Kira-kira bagian mana? Apa yang membuat diri kita ketika membaca 2 ayat di dalam surat Ar-Rahman ini, kita merasa sangat terhormat? Kira-kira bagian yang mana ya? Nah, sekarang kita akan belajar logikanya dulu ya. Logikanya. Ketika misalnya kita, ketika kita zaman kuliah dulu, kemudian kita keterima di perguruan tinggi, dan perguruan tinggi itu adalah perguruan tinggi yang terbaik. Kita akan senang nggak? Senang. Senang. Kemudian di perguruan tinggi yang terbaik itu, kemudian kita diajar oleh seorang profesor yang dikenal seluruh antero negeri.
Ada kebanggaan nggak? Pasti ada Iya. kebanggaan. Atau misalnya kita pergi ke Mekah misalnya, gitu ya. Kemudian kita diajarkan oleh Imam Masjidil Haram, Syekh Sudais misalnya. Kita akan happy nggak? Iya. Pasti kita akan happy, kita akan bangga. Kemudian kita akan tunjukkan kepada orang lain nggak bahwa kita sudah belajar kepada Syekh ini loh yang mengajarkan saya cara baca Al-Quran dengan baik. Ya, biasa. Ya, luar biasa. Ya, biasanya begitu. Ya, biasanya kita akan ceritakan. Karena apa? Iya. Karena kita senang, kemudian kita merasa bangga, diajarkan seorang yang luar biasa. Seorang Imam Masjidil Haram, contohnya tadi misalnya. Ya. Nah, kebanggaan-kebanggaan itu, kesenangan-kesenangan itu kita rasakan kan? Iya. Karena kita tahu siapa yang mengajarkan ini. Ya. Nah, kita balik lagi kepada ayat ini. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, dia, ini Iya. kalau kita terjemahkan ya, Ar-Rahman, dia telah mengajarkan Quran. Kalau menjadi satu kalimat, Ar-Rahman telah mengajarkan Al-Quran. Iya. Tapi karena dipisah menjadi dua ayat, maka terjemahannya adalah Ar-Rahman, dia telah mengajarkan Al-Quran. Ya, karena di dalam kata allama itu sudah ada subjeknya di dalamnya. Itu adalah bentuk past tense. Dan bentuknya, subjeknya adalah dia. Gitu ya. Ar-Rahman, dia telah mengajarkan Al-Quran. Jadi yang mengajarkan Quran siapa? Allah. Allah. Iya. Rahman. Ar-Rahman. Kita merasa bangga nggak? Rahman. Kita merasa senang nggak? Iya. Allah yang mengajarkan kita loh. Bukan syekh di Masjidil Haram. Bukan seorang profesor di perguruan tinggi. Tapi Allah yang mengajarkan kita tentang Al-Quran. Kita merasa terhormat nggak? Iya. Ya. Ini luar biasanya dua ayat ini. Gitu loh. Jadi ketika kita membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an, kita akan merasa terhormat karena yang mengajarkan adalah Allah. Yang mengajarkan kita Quran adalah Allah. Tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan Allah yang mengajarkan kepada kita. Benar nggak? Iya. Nah, kemudian kita akan berpendapat seperti ini. Loh, Ustadz, yang ngajarin saya itu adalah Ustadz saya. Yang ngajarin saya adalah kiai saya. Yang ngajarin saya adalah guru-guru di kampung saya. Nah, sekarang kita lihat ya logikanya. Yang mengajarkan kita adalah guru kita. Guru kita diajarkan oleh siapa? Gurunya lagi. Gurunya lagi. Gurunya lagi diajarkan oleh siapa? Gurunya lagi. Gurunya lagi. Kemudian terus sampai akhirnya diajarkan oleh apa? Para sahabat kan, sampai kepada para sahabat. Kemudian sampai kepada Rasulullah nggak? Iya. Sampai. Rasulullah yang mendapatkan pelajaran itu melalui siapa? Malaikat. Malaikat Jibril. Kemudian Malaikat Jibril dari siapa? Allah. Dari Allah. Ini adalah rantai pelajaran, pengajaran yang kita terima kan? Iya. Maka kalau kita membaca ayat ini, lupakan rantai itu, sesungguhnya yang mengajarkan adalah Allah. Ayat ini kan, dua ayat ini yang ditekankan adalah Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, dia yang telah mengajarkan Al-Quran. Dapat ya poinnya ya? Iya. Jadi ini adalah bentuk respect yang tertinggi. Belajar yang paling keren dibandingkan kita belajar apapun. Dan kita sudah tidak perlu mencari pujian lagi, karena kita sudah masuk kepada perguruan tinggi yang luar biasa, dan gurunya adalah Allah. Ini adalah tempat istimewa. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, sesungguhnya kita menempatkan diri kita pada posisi yang luar biasa. Yang luar biasa. Menjadi muridnya kan. Menjadi murid orang yang populer saja itu membanggakan, menjadi muridnya Allah dan kita diajarkan Al-Quran, ini adalah sebuah posisi yang luar biasa. Kalau kita kadang-kadang kan mencari respect, mencari kehormatan itu dengan menggunakan brand misalnya. Benar nggak?
brand yang kita pakai, handphone yang kita pakai, beda misalnya kalau misalnya pakai satu merek misalnya dengan merek yang lain. Baju yang kita pakai, kalau misalnya merek yang nggak biasa, dengan merek yang sudah populer, pasti respect-nya merasa berbeda. Iya. Kadang kita selfie dengan seorang yang populer misalnya, itu juga menimbulkan rasa kebanggaan, kan? Benar nggak? Iya, ya, betul. Betul. Ya kadang juga menghilangkan kata respect itu sendiri. Misalnya ada ustadz laki, misalnya ibu perempuan misalnya, minta foto berdua, gitu. Itu kan menurunkan respect sebenarnya. Ya. Ya buat kenang-kenangan, tapi caranya kan nggak seperti itu, dan itu kadang-kadang membuat sang ustadz juga merasa nggak nyaman, ya. Nggak ngizinin juga nggak enak, gitu loh. Ketika diizinin juga nggak enak, gitu loh. Ya kan? Nah, selfie dengan orang besar itu juga menimbulkan kebanggaan. Sekarang, ketika kita membaca Ar-Rahmanu 'Allamal Qur'an, kemudian kita belajar Al-Quran ini, maka sesungguhnya kita mendapatkan respect yang luar biasa. Dan respect itu Allah yang memberikan. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Kita lanjut ya. Ar-Rahmanu 'Allamal Qur'an. Ar-Rahman, dia yang telah mengajarkan Al-Quran. Dan di sini Allah memposisikan sebagai the real teacher, guru yang sebenarnya itu adalah Allah. Guru yang baik pastinya akan memberikan perhatian kepada muridnya supaya mengerti, supaya paham. Jadi bukan hanya untuk menyelesaikan tugasnya saja, tapi juga akan mengembangkan pemikiran dari siapa? Dari muridnya. Dari muridnya. Jadi guru yang sukses itu kan bukan hanya ngajar supaya paham di topik itu saja, tapi juga bisa supaya pikirannya juga bisa berkembang. Jadi dia memahami lebih dibandingkan apa yang diajarkan. Ya. Jadi supaya pemikirannya juga bisa berkembang. Kalau tidak paham, sang guru akan kasih waktu tambahan. Ini logikanya. Kalau muridnya tidak paham, maka akan diberikan ekstra waktu. Baik di dalam kelas, di luar kelas, sampai diberikan private. Ini adalah guru yang baik. Allah itu adalah guru yang terbaik. Dari dua ayat ini, Allah adalah guru kita. Guru yang lebih baik dibandingkan siapapun, dan Allah akan memilihkan metode yang terbaik untuk mengajarkan kepada kita. Bisa jadi Allah akan menurunkan atau meminta atau mengutus seorang ustadz untuk mengajarin kita. Bisa terjadi seperti itu nggak? Iya. Bisa juga Allah mengajarkan kita melalui kitab-kitab tafsir yang diajarkan, yang dituliskan oleh ulama-ulama kita. Iya. Bisa juga tanpa kita sadar, gitu, tiba-tiba kita scroll di sosial media, kok ketemu ya bagian ustadz yang mengajarkan topik yang sedang kita pelajari. Iya. Ya, jadi Allah akan memilihkan cara yang terbaik untuk mengajarkan kita. Dan karena Allah adalah guru yang terbaik, maka akan mengajarkan subjek studi di dalam Al-Quran dengan cara sederhana supaya kita paham bahwa kalau kita belajar Al-Quran, ini Ibu Bapak sekalian udah tadarus Quran kan dengan terjemahannya? Iya. Ya. Nah, kalau kita baca roll through gitu ya, terjemahan Al-Quran, kemudian kita akan mendapatkan sebuah message yang luar biasa bahwa pesan yang dipingin disampaikan adalah yang paling esensi hanya ada satu Tuhan dan kita tidak menyekutukan apapun dengan Allah. Itu kan pesannya. Ada Yahudi, ada Nasrani di dalamnya gitu ya. Dialog-dialog yang dibangun di dalam surat-surat itu, pesan yang disampaikan adalah kita kembali kepada
sesuatu yang kita tidak perdebatkan, yaitu kita hanya menyembah satu Allah, gitu ya, satu Tuhan, dan tidak menyekutukan apapun dengannya. Kemudian ada kehidupan yang akan datang. Ada kaum yang menolak kebenaran. Ada hal yang tidak boleh dilakukan dan yang harus dilakukan. Itu kan topik-topik yang ada di dalam Al-Quran. Iya. Nah, pertanyaannya, berapa lama Quraisy belajar Al-Quran? Al-Quran didatangkan, diturunkan perlahan-lahan atau sekaligus? Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Ya. Banyak ayat yang diulang-ulang nggak? Iya. Ya. Artinya apa? Penjelasan terhadap subjek yang tadi, bahwa Allah hanya satunya Tuhan yang disembah, itu penjelasannya dengan berbagai macam angle. Supaya apa? Supaya paham. Jadi penjelasan subjek-subjek tadi itu di atas berulang-ulang. Kalau guru mengajarkan kepada kita di sekolah misalnya, itu hanya berapa jam. Tapi Allah mengajari supaya kita paham. Bahkan kepada orang-orang Quraisy itu puluhan tahun. Satu ayat diturunkan, satu ayat diturunkan. Mereka nggak paham lagi, diturunkan kembali. Jadi, di dalam ayat ini, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, dia telah mengajarkan Quran. Jadi, kurikulum yang terbaik itu adalah Al-Quran, dan yang mengajarkan adalah guru yang terbaik juga, Ar-Rahman. Ya. Kalau nggak paham, Allah mengulang-ulang di subjek studi yang sama, dengan angle atau pendekatan yang berbeda-beda. Tinggal kitanya saja, mau atau enggak. Ya. Dan kalau kita lihat ini saya dapat informasi Bu Dewi katanya sakit ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ya Bu Dewi ya. Amin. Oke. Tapi masih semangat untuk belajar. Oke, kita lanjutkan ya. Ada dua, kalau misalnya kita lihat di kelas ya. Ini analoginya ya. Ketika di kelas, ada murid yang pintar, ada murid yang dia lama sekali untuk bisa paham. Iya. Ya. Guru yang pintar itu akan tahu mana tipikal murid yang dia cepat menyerapnya, mana yang dia lambat menyerapnya. Tapi juga sang guru juga akan tahu orang-orang yang mudah paham, tapi dia bandel, dia nakal, dan dia bikin onar di kelas. Allah tahu nggak ini? Tahu. Allah tahu nggak? Ada orang-orang yang sebenarnya mereka memahami Al-Quran, tapi malah mereka membuat jokes, membuat ledekan, membuat kerusakan kaitannya dengan Al-Quran. Allah tahu nggak? Tahu. Tahu. Nah, balik lagi kepada histori masa lalu, Allah tahu nggak orang-orang Quraisy yang tahu bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah agama yang benar, tapi mereka membuat olok-olok. Iya. Karena sebenarnya pembesar-pembesar Quraisy itu adalah pembesar-pembesar yang memiliki intelektual yang luar biasa. Tapi karena pride mereka terganggu, mereka menutup kebenaran itu. Ya. Jadi ada dua tipe ini. Allah tetap akan memberikan sebuah pelajaran, pengajaran kepada berbagai macam tipe murid ini. Supaya apa? Supaya paham. Namun ketika mereka sudah mengerti, gitu, tapi mereka menutup kebenaran, mengerti kembali, diajarkan kembali, kemudian mengerti, kemudian menutup kebenaran itu, maka orang-orang itu masuk definisi apa? Kafir. Kafir. Iya. Seingat ya pelajaran itu ya. Iya. Oke. Apakah Allah punya hak untuk menghukum? Enggak? Punya. Punya. Iya. Apakah orang-orang itu langsung dihukum? Tidak. 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 Kenapa?
Balik lagi, karena Iya. Allah itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Ya. Sekarang kita lihat diri kita, ya. Kita lihat diri kita sekarang. Melalui ayat ini ya, bagaimana Allah itu guru yang terbaik, memiliki kesabaran yang luar biasa gitu ya, mengajarkan Al-Qur'an gitu ya. Sekarang kita lihat diri kita. Kalau ada murid yang tidak mengerti, seringkali langsung dihukum nggak? Iya, langsung dihukum. Kalau dia nggak bisa baca atau dia nggak ngerti-ngerti, kadang udah disediain apa? Rotan. Rotan. Kemudian kalau zamannya ibu bapak sekalian ya dulu ya, rotan. Iya. Dilempar penghapus. Penggaris yang panjang itu. Wah, ini pada curhat semua ini. Nah, kalau kita kembali lagi pada ayat ini, Allah saja Ar-Rahman mengajarkannya. Masa kita mengajarkan agama Islam, gitu, mengajarkan Al-Quran dengan cara yang keras. Bahkan terhadap anak-anak ya, kadang-kadang kita nggak sabaran ya. Iya. Jadi pahanya udah tiba-tiba biru aja ya. Jadi kita bisa belajar dari ayat ini menjadi sebuah inspirasi kepada kita bahwa ketika mengajarkan Al-Quran itu dengan cara yang terbaik, kemudian dengan tingkat level guru yang memiliki sifat berkasih sayang. Mengajarkan Al-Quran itu dengan penuh rasa syukur. Kalau Allah saja sabar dengan Quraisy, gitu ya. Allah sabar mengajarkan kitab sebelumnya kepada Bani Israel, gitu. Maka kita juga harusnya memiliki kesabaran untuk mengajarkan Al-Quran ini kepada orang lain juga. Ya. Karena apa? Sangat menyedihkan kalau misalnya kita lihat anak yang takut membaca Al-Quran di depan ustadznya. Karena dia memiliki trauma, gitu ya. Takut salah, takut ini. Dan akhirnya apa? Membuat luka psikis, ya, luka psikis di hati anak. Karena ketika dia dewasa membaca Al-Quran, dia memanggil traumanya atau memorinya masa lalunya dia. Sehingga dia takut membaca Al-Quran. Cara mengajarkan seperti itu bukan Islam. Di dalam surat Ar-Rahman ini, ayat pertama, Ar-Rahman, Allah menyebutkan sifat yang sangat penyayang, sangat care kepada kita. Kalau Allah mengajarkan Quran dengan cinta, kenapa kita mengajarkan Quran dengan kekerasan? Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini biasanya kan kalau kita satu ayat pendek-pendek, ini kita cukup panjang ya. Ustadz mau tanya, Ustadz. Ya. Tadi kan kalau misalnya inspirasi yang dari kedua ayat ini, bagaimana kita mengajarkan Al-Quran pada orang lain, kan, Ya. Ustadz ya. Yang terasa adalah bagaimana dari kedua ayat ini nih kita merasakan untuk diri kita sendiri ke dalam gini ya, Ustadz. Ya. Begitu luar biasanya Allah mengajarkan gitu, tetapi kan rasanya masih banyak lalai gitu kita ini, nggak taat gitu kan, Ustadz. Padahal tadi kan Allah Maha Kasih Sayang itu kita berbuat kesalahan aja nggak langsung dihukum gitu kan, Ustadz. Ini bagaimana buat kita nih, Ustadz? Maksudnya rasa respect yang Allah ini nih bagaimana sebaiknya kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang murid yang tahu diri gitu, Ustadz. Oke. Untuk inspirasi untuk kitanya gitu, Ustadz. Ya. Dalam memaknai bagaimana Allah mengajarkan Al-Quran ini. Ya. Dan kita kan kemarin sudah belajar ya bahwa Al-Quran itu menjadi mau'idhah, kemudian menjadi syifa, kemudian menjadi gimana kita akan bisa menangkap pelajaran itu gitu ya, bahwa ini adalah mau'idhah, ini nasihat yang baik buat kita, ini adalah obat buat kita, kemudian ini menjadi huda, menjadi petunjuk kepada kita. Kadang kita juga melakukan kesalahan kan, sudah tahu, tapi kita tetap melakukan kesalahan. Kemudian
ada rasa bersalah tuh ya, rasa bersalah. Makanya rasa bersalah itu dibutuhkan. Untuk apa? Supaya kita bertobat kan. Iya. Ketika kita belajar Al-Quran seperti sekarang ini, gitu, pemahaman kita akan lebih dibandingkan sebelumnya. Iya. Dan awalnya mungkin kita merasa saya lebih tahu dibandingkan sebelumnya. Kemudian ada perasaan bangga di situ ya. Setelah makin belajar, gitu, makin belajar, rasa bangga itu terkikis tuh. Iya, Oh benar. iya, masih banyak salahnya ya. Oh Iya. banyak yang perlu kita koreksi nih. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, maka kita harus terus dekat dengan Al-Quran supaya kita tahu bahwa oh ini loh yang salah, oh ini loh yang harusnya dilakukan. Sehingga koreksi itu terus dilakukan. Bahwa kan tidak mungkin kita langsung tahu kemudian kita sempurna. Setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki jalan yang berbeda-beda kan. Pengalaman hidupnya berbeda. Maka yang harus kita lakukan adalah kita menyelami Al-Quran ini, baca pelan-pelan, kemudian tadabburi gitu ya. Kemudian kita berpikir tentang diri kita dulu sebelum memikirkan orang lain. Seringkali kan ketika kita belajar, oh ayat ini cocok nih buat suami saya nih. Oh ayat ini cocok buat istri saya nih. Oh ayat ini cocok buat teman saya di kantor nih. Iya. Nah, ketika kita belajar, fokusnya adalah diri kita. Sehingga apa? Hati kita jadi lembut. Iya, iya. Itu yang harus terus dilakukan. Gitu ya. Makanya kan pertaubatan itu, istighfar itu kan dilakukan secara terus-menerus gitu. Kalau levelnya Rasulullah setelah melakukan kebaikan gitu ya. Kalau kita lihat di level Nabi Ibrahim bahkan ya. Level Nabi Ibrahim setelah melakukan membangun Ka'bah yang luar biasa. Ini membangun fondasi bersama putranya Ismail. Maka diiringi dengan pertaubatan. Berbuat baik, taubat. Kalau kita kan nunggu bersalah dulu kan baru taubat. Kalau di level Nabi melakukan kebaikan takut ada yang kurang, maka diiringi pertobatan. Kalau di level kita gitu, tobat itu dilakukan secara terus-menerus gitu. Jadi nggak nunggu harus berbuat salah. Jadi prosesnya improvement setiap waktu ya Bu. Oh iya. Oke. Kita lanjutkan ya. Iya. Di dalam surat Ar-Rahman ini dibuka di ayat pertama Ar-Rahman. Allah yang berkasih sayang. Ya. Pertanyaan seringkali kan gini, kenapa Allah menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi, kemudian dihukum, kemudian dimasukkan ke dalam neraka? Itu kan logika ya? Iya. Dan logika ini mungkin akan ibu bapak temuin di anak-anak yang masih remaja. Apalagi di level kuliahan. Di level SMA pun sekarang sudah banyak. Jadi berpikirnya kayaknya seperti filosofi gitu ya. Kemudian membenturkan sebuah nilai. Loh, Ar-Rahman itu, Allah itu kan maha pengasih. Allah kan maha kuat. Allah maha segalanya. Kenapa menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan? Kan bisa dicegah harusnya. Kalau Allah itu Ar-Rahman. Nggak menghukum dong. Nggak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kan seperti itu. Logika yang dikembangkan. Kalau ada kerusakan di muka bumi, gitu loh. Berarti di mana Allahnya? Berarti kalau ada kerusakan, pertumpahan darah, berarti Allah nggak ada dong. Dunia berjalan seperti hukum alami saja. Dan akhirnya apa? Pemikiran-pemikiran ini nanti ujungnya adalah kepada ateis. Ya. Nah, di dalam surat Ar-Rahman, kalau kita baca ya, nanti silakan Ibu baca, karena ini kita nggak akan sampai kepada ayatnya. Kita akan sampai di ayat 41, yang bercerita orang-orang yang bersalah, diketahui oleh tanda-tandanya, kemudian direnggut ubun-ubunnya. Jadi ubun-ubunnya direnggut, dipegang gitu. Ini kan bentuk penistaan ya. Penistaan, hukuman. Apa namanya? Hukuman. Hukuman. Orang itu. Kemudian fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini adalah neraka jahanam. Akan orang-orang yang berdosa. Kemudian mereka masuk neraka dengan dikelilingi dengan air yang mendidih. Nah, untuk menjawab hipotesa tadi, maka kita bisa memahami dari surat Ar-Rahman ini. Surat Ar-Rahman ini dibuka dengan sifat kasih sayang Allah Ar-Rahman.
Kemudian di dalam surat Ar-Rahman, kenapa kok ada neraka? Kok ada siksa ya? Ar-Rahman itu kan kasih sayang. Bisa dipahami ya? Iya. Kenapa kok ada ayat neraka di situ? Maka kita harus memahaminya dengan kacamata di ayat pertama itu, bahwa Allah adalah berkasih sayang. Loh, kasih sayangnya apa dengan menceritakan neraka? Coba kita berpikir. Kira-kira di mana aspek Ar-Rahman? Diberitahu di awal. Diberitahu gitu di kan, awal ya. Ya, dikasih tahu di awal. Gitu. ya, betul. Dijabarkan di awal bahwa ada neraka bagi hambanya yang tidak mengikuti jalan perintahnya. Ya, betul. Jadi diceritakan neraka itu kepada kita sekarang, dan kita belum dimasukkan ke neraka ya. Jangan. Belum. Jangan. Jangan. Kita masih hidup dan belum ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah wujud Ar-Rahman ya Allah. Dengan ngasih tahu duluan, kalau kamu salah, nanti kalau kamu melanggar, neraka loh. Dibandingkan kita nggak dikasih tahu loh, tiba-tiba Hukuman aja gitu ya. dikasih hukuman. Maka dengan memberitahukan, diajarkan berulang-ulang, diinformasikan neraka itu nggak enak, gitu, nggak nyaman, gitu. Maka itu adalah sifat Ar-Rahman, sifat kasih sayang. Ya, bisa dipahami ya? Iya. Jadi bagaimana kedahsyatan Al-Quran itu kita bisa melihatnya menjadi satu kesatuan, jadi satu paket di dalam sebuah surat. Karena kalau misalnya cuma satu bagian, kita melihat kok ada kaitannya neraka ya. Kemudian habis diceritain neraka, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kan rada aneh ya, kalau kita nggak paham tuh. Iya. Nikmat mana sajakah yang engkau berdua, yang kalian berdua dustakan? Loh, kalau fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, kadang kita memahaminya nikmat, kemudian kita lupakan, kemudian fabi ayyi ala. Iya. Ini neraka loh, kok fabi ayyi ala? Jadi sekarang kita bisa paham ya? Ya. Namanya pemahaman ini, cara belajar kita adalah belajar keseluruhan surat, dan itu sebagai satu kesatuan yang komprehensif, tidak terpisahkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjutkan. Ar-Rahman, template-nya itu bukan menghukum. Oh ya. Ya, default-nya itu bukan menghukum. Kata Ar-Rahman itu akar katanya roh, ha, dan mim gitu ya. Rahim gitu. Rahim. Berarti rahim sama dengan apa tuh? Ibu punya rahim nggak? Punya. Seorang ibu yang ada rahimnya, gitu ya. Maka ketika ada seorang janin di dalam perutnya, maka itu sudah tumbuh rasa cinta, rasa untuk melindungi, rasa untuk memprotek. Itu secara alami ya, secara alami. Ketika bayi keluar, sang ibu tetap akan melindungi bayi ini. Apakah cinta dari ibu ini membuat ibunya menderita nggak? Penuh pengorbanan nggak? Enggak. Penuh pengorbanan. Pengorbanan ya. Kalau saya nggak akan nanya ke bapak-bapak, ini bapak-bapak nggak punya pengalaman, ibu-ibu yang punya pengalaman ini kan. Kalau hamil, bodinya tiba-tiba udah membesar ya, padahal waktu masih single dipertahankan tuh bodi kecilnya. Gitu ya. Itu kan pengorbanan kan? Ya. Pengorbanan. Apakah anak kecil ini langsung memberikan cintanya kepada ibunya? Untuk membalas cinta ibunya? Enggak, tapi dipupuk. Setelah bayi itu dilahirkan, ibu langsung cuti nggak? Waduh, saya capek nih, habis hamil 9 bulan, terus ngelahirin, capek deh, langsung cuti deh. Cuti 3 bulan. Cuti merawat anak maksudnya? Oh. Iya, cuti merawat. Oh, cuti merawat. 3 bulan. Cuti kerja untuk
Itu cuti Saking kerja. sayangnya sama anak. Cuti yang enggak lah. Enggak. Kalau Terus. cuti enggak. Cuti Ya, enggak. berarti. Jadi cutinya cuti kantor, tapi cuti untuk menjadi seorang ibu Enggak. tidak. Enggak. Marah langsung kan? Iya. Apakah bayi langsung mengucapkan terima kasih nggak kepada ibunya? Enggak. 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 Belum bisa ngomong. Bisa ngomong. Apakah bayi malah bikin susah ibunya nggak? Dengan ngompolin ibunya, menendang muka ibunya ketika tidur, malam-malam bangun. Enggak ya? Malah ibunya ngomong, bukan susah anak sih. ini kok lucu banget ya. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi ibunya tetap cinta dan memberikan cinta, walaupun sang anak tidak langsung membalas cintanya. Bahwa sifat kasih sayang seorang ibu yang memiliki rahim, modelnya seperti ini. Bagaimana kedahsyatan cinta seorang ibu kepada anaknya. Kata Rahman tadi, dari rahim ya, kita memang tidak bisa menyamakan kasih sayang Allah dengan seorang makhluk. Iya. Seorang makhluk saja memiliki kasih sayang ibu kepada anaknya sangat luar biasa. Walaupun sang anak tidak langsung berterima kasih ya. Allah juga memiliki sifat ya, berkasih sayang ini di luar bayangan kita. Untuk apa? Untuk memberikan cintanya kepada kita. Dahsyat ya ini ya. Memberikan banyak nikmat kepada kita. Kadang nikmat itu tanpa kita sadari. Kadang kita juga bandel. Kadang tadi misalnya kita berbuat dosa. Kadang kita juga melanggar. Diperintahkan nggak mau jalanin. Tapi Allah tetap berkasih sayang. Kayak ibu misalnya anaknya anak kecil gitu ya. Masih kecil gitu. Mecahin apa? Oh, nggak apa-apa ini anak lucu banget sih. Gitu. Padahal tanda kutip dia bandel tuh. Allah melihat manusia, aduh ini kok udah dikasih tahu kok masih melanggar dikit, kasih tahu kemudian melanggar lagi, masih dikasih tahu lagi. Allah sangat cinta pada kita. Ar-Rahman ya. Oke, itu satu poin. Poin berikutnya sekarang. Ini kita lama ya. Abu Lahab, Abu Jahal, apakah mereka Allah ajarkan Al-Quran kepada mereka? Allah ajarkan. Kemudian dijelaskan ayat-ayat. Dengan surat yang lain, dengan ayat yang lain. Terus menerus seperti itu. Bayangkan lagi, kembali lagi kepada seorang ibu. Kalau seorang ibu masih berbicara dengan kita masih merasa nyaman ya, walaupun ibu itu marah. Iya. Pernah merasakan ini nggak? Tapi ketika seorang ibu sudah tidak mau berbicara kepada kita, gimana perasaan kita? Iya. Kalau Sedih. Sedih, kita tidak nyaman, kita merasa kok gini ya gitu. Nah, dengan Al-Quran, Allah masih berbicara dengan kita. Berarti kan ini wujud kasih sayang Allah loh kepada kita. Allah masih sayang loh kepada kita. Cuman kadang kita yang tidak mau dengerin, kadang kita tidak mau mempelajari Al-Quran ini. Berarti yang bandel itu siapanya? Kita. Dengan Al-Quran, Allah berbicara kepada kita. Kapan Allah akan menghinakan kita? Pada waktunya. Pada waktunya ketika kita sudah tutup, kemudian tutup, kemudian habis itu, oke, kamu udah dikasih tahu berulang-ulang loh ya. Pelajarannya sudah berulang-ulang. Kisah sebelum-sebelumnya udah diceritakan kepada kamu. Tapi setiap kebenaran, kamu tutup kebenaran itu. Muncul kebenaran, ditutup lagi. Muncul kebenaran, ditutup lagi. Oke, Allah kunci sekali. Kamu tidak akan memahami lagi. Udah cukup. Maka kalau kita baca Al-Quran, ada orang-orang yang sudah dikunci seperti ini kan. Karena mereka terus melakukan kesalahan, terus melakukan kesalahan, terus melakukan kesalahan. Sepanjang diri kita mau mempelajari Al-Quran, berarti menunjukkan bahwa
Allah sedang sayang loh kepada kita. Allah mau berdialog dengan kita gitu loh. Kan kita tidak bisa langsung direct kan. Allah melalui Al-Qur'an ini sedang berdialog dengan kita. Jadi pelajarannya buat kita apa? Rasakan kasih sayang Allah itu dengan kita membaca Arabnya sekaligus terjemahannya. Gimana kita akan berdialog dengan Allah kalau kita nggak paham apa yang kita omongkan dan apa yang Allah katakan kepada kita. Kan bahasa kita kan, bahasa ibu kita kan bukan bahasa Arab kan. Maka kita lewat melalui terjemahan untuk bisa memahaminya. Oke, sampai di sini cukup si surat Ar-Rahmannya, ayat pertama. Udah ya? Oke, sekarang kita ayat kedua, Allamal Quran. Oh, udah 50 menit ya. Nikmat yang paling tinggi itu apa? Nikmat sehat. Nikmat sehat. Iman. Iman. Terus apa lagi? Nikmat yang paling tinggi? Berbicara langsung dengan Allah. Kenapa? Pak Bagus? Surga. Maksud saya dan bisa bicara langsung dengan Allah. Berbicara langsung dengan Allah. Nanti di surga ya. Kalau sekarang belum. Nah, sekarang kita lihat di dalam ayat ini. Di dalam surat Ar-Rahman ini. Itu kan dari kacamata kita ya. Dari kacamata manusia. Ada yang bilang kesehatan, ada iman, kemudian berbicara langsung dengan Allah. Gitu ya. Di dalam surat Ar-Rahman ini, Allah menjelaskan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Nikmat itu yang pertama yang disebutkan oleh Allah adalah Allah mengajarkan Al-Quran. Yang kedua apa? Khalaqal insan. Dia menciptakan manusia. Kalau kita kan berpikirnya ciptakan manusia dulu, kemudian diajarkan Al-Quran. Di dalam surat Ar-Rahman ini dibalik tuh. Ternyata nikmatnya itu template-nya dulu, panduannya dulu, Allah sudah siapkan gitu untuk diajarkan, baru Allah ciptakan kita. Maka ketika ciptaan itu kan berarti nanti nyambungnya kesehatan dan segala macam-macamnya kan, iman dan segala macamnya. Dan di sini disebutkan adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman ini adalah Allah mengajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sebuah rezeki yang luar biasa yang ada pada diri kita, yang di dekat kita. Dan ketika kita membukanya, kita mempelajarinya, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Gimana kita merasakan nikmat itu kalau kita tidak mempelajari isinya? Ya bisa merasakan kesejukan, iya bisa merasakan. Tapi pesan di dalamnya jadi kehilangan kan? Nggak dapat. Nggak dapat. Jadi nikmat yang paling besar kepada manusia, Al-Quran, kemudian berikutnya, khalaqal insan. Jadi kehidupan kita itu grade-nya gitu, di bawahnya Al-Quran. Ya. Nah sekarang gini, kadang dalam kehidupan kita gitu ya, zaman kita sekarang misalnya, kita melihat apa yang membahayakan buat kaum muslim. Kita berpikir, oh media yang selalu menjelekkan kaum muslim misalnya. Kemudian kita berpikir, oh orang-orang kafir yang menyerang kita, yang memecah belah kaum muslim, sehingga umat jadi berpecah belah. Apakah ini problem utama dari umat Islam? Sepertinya nggak mau belajar. Tolong dibantu dijawab. Apakah itu problem utamanya? Sepertinya bukan ya Ustaz. Oke, kalau bukan apa berarti? Karena nggak mau belajar itu tadi. Ya. Nggak mau belajar, nggak paham Al-Quran itu mungkin loh ini
pandangan saya ya. Betul. Problem utamanya adalah kita tidak belajar secara proper dan tidak mengajarkan Al-Quran juga secara proper juga. Sehingga apa? Kita itu gampang gitu loh. Gampang diadu domba, dibuat pecah belah gitu ya. Tahun lalu beda doa buka puasa. Ya tahun lalu kan, atau 2 tahun yang lalu gitu ya. 2 tahun lalu kayaknya. Kemudian nanti apalagi yang populer, kemudian terpecah lagi. Kalau dulu kunut sama nggak kunut, yasin sama nggak yasinan. Kita gampang dipecah belah seperti itu gitu. Karena ketika kita tidak paham akarnya, gitu ya. Akarnya itu di mana? Akarnya kan sebenarnya di dalam Al-Qur'an ini. Sepanjang orang itu bertauhid kepada Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukan apapun dengan Allah, gitu ya, maka itu adalah saudara. Sesimpel itu kan? Iya. Ya udah sesimpel itu saja gitu loh. Oh, akarnya sama kok gitu loh. Terus apa yang menjadi problem? Apa yang menjadi yang utama gitu ya? Kadang kita mempermasalahkan gini. Ketika kita sudah belajar misalnya bab misalnya kunut atau enggak kunut misalnya. Kemudian orang lain diukur dengan pemahaman kita. Oh, yang enggak kunut ini yang salah. Oh, yang kunut ini yang benar. Oh, yang yasinan ini benar, yang enggak yasinan benar gitu. Parameternya diukur dengan parameter yang kecil. Atau kitab yang kita pelajari, buku yang kita pelajari. Mazhab ini gitu. Oh, semua orang diukur dari mazhabnya. Padahal esensi dasarnya, akarnya itu kan Al-Quran. Itu nanti ada babnya sendiri gitu loh. Sehingga kita akan melihat esensinya, oh ini loh kacamatanya, parameternya benar atau enggaknya gitu berdasarkan Al-Quran gitu ya. Jadi, balik lagi, problem utamanya adalah kita tidak belajar Al-Quran secara proper. Kalau kita disebutkan, nak belajar Quran. Belajar apa? Membaca. Membaca. Bukan belajar memahami. Memahami. Memahami itu kan harus baca sekaligus memahami. Nah, kadang-kadang gini, beberapa hari yang lalu gitu loh, saya mendengarkan khutbah kultum subuh gitu loh, menekankan ya nggak mungkin kita lompat dari baca aja nggak bisa, baca aja masih salah, kok lompat ke langsung ke terjemahan atau tafsir. Gitu ya. Kemudian diceritakan tentang ulama-ulama zaman dahulu ketika ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dijawab, kemudian minta izin, izinkan saya membaca, menghatamkan Al-Quran selama sehari. Nah, pertanyaannya, ini dua hal ini akan ada korelasinya. Ketika seorang ulama menghatamkan Al-Quran, mereka hanya sekedar baca atau mereka mengejar memahami keseluruhannya, kemudian akan mendapatkan inspirasi dari apa yang dia baca. Tentunya akan membaca, memahami dari keseluruhan Al-Quran itu untuk menjawab permasalahannya kan. Jadi bukan hanya sekedar hatamnya, kejar hatamnya, kemudian tiba-tiba mendapatkan wangsit gitu ya. Tapi dengan tingkat pemahaman terhadap Al-Quran ini akan memberikan inspirasi untuk menjawab permasalahan realita dalam kehidupan. Ya kan? Nah, sekarang artinya apa? Bahwa apakah ada urut-urutannya nggak? Baca harus fasih dulu baru ngerti, atau bisa langsung karena sudah ada terjemahan. Kalau zaman kita sekarang, kalau dulu kan nggak ada terjemahannya. Bisa melalui itu juga. Karena kalau kita lihat ya, orang-orang yang saya baca ya, dan saya dengarkan dan saya lihat videonya, orang-orang kebanyakan di Amerika gitu. Mereka tentunya nggak bisa langsung baca Arabnya kan. Benar nggak? Iya. Mereka baca terjemahan dari terjemahan Yusuf Ali bisa, sebagian besar tuh. Yang versi bahasa Inggrisnya.
mereka melalui terjemahan, ternyata mereka mendapatkan sebuah hidayah, mendapatkan petunjuk dari terjemahan Al-Quran ini. Dan dia akhirnya memeluk agama Islam, menjadi mu'alaf. Inspirasinya buat kita apa? Kan nggak harus stepnya Arabnya sampai fasih dulu, baru terjemahan. Ternyata orang juga bisa melalui terjemahan dulu, gitu. Baru stepnya Belajar itu. bacanya. Nah, kadang kita memahami dalam aspek yang lebih sempit ya, gitu. Gitu ya. Nggak bisa baca aja belum sempurna kok langsung terjemahan ke tafsir gitu ya. Bisa dengan berbagai macam cara untuk kita mendapatkan Ar-Rahmanu 'Allamal Qur'an. Ya. Jadi bukan satu cara, tapi berbagai macam cara. Terserah Allah akan memilihkan cara yang terbaik. Bisa dipahami ya? Iya. Karena kita nggak bisa bergantung cuma hanya kepada, misalnya balik lagi problem utama umat Islam, bukan kepada orang kafir loh. Karena problemnya adalah pada diri kita sendiri. Kitabnya sudah didatangkan, tapi kita tidak memahami kitab itu. Oke. Komitmen kita untuk bisa mempelajari Al-Quran. Yang dibutuhkan untuk kita bisa memahami Al-Quran adalah komitmen saja. Apakah kita sudah belajar Al-Quran itu setiap hari? Dengan tingkat kualitas ya? Jadi yang dibutuhkan adalah komitmennya. Bahwa kita kan nggak bisa dalam sehari langsung memahami Al-Quran, bisa nggak? Enggak. Enggak. Butuh waktu, artinya kita butuh komitmen. Ya sekarang ini, berapa lama kita harus belajar Al-Quran ini? Nah sekarang saya lihat, balikin kepada histori ya. Allah mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah itu berapa tahun? Berapa? 23 tahun ya? 23 tahun. Ya. 23 tahun. Selama periode Al-Quran diturunkan kan? Iya. Diajarkan. Apakah langsung menjadi satu paket nih, setahun gitu, di bulan Ramadan? Tidak. Enggak kan? Jadi ada Iya. step by step-nya. Artinya buat kita juga, kalau misalnya masih baca terbata-bata, memahami terjemahan juga kadang nggak paham, gitu loh, maka pelajari terus. Gitu loh. Jadi sabar saja lakukan itu. Yang paling penting kita terus bersama Al-Quran. Ngafalin misalnya, mau stepnya mulai dari ngafalin dulu. Ada orang yang stepnya dari tahsin. Ada orang yang saya pengen tahu isi Al-Quran, melalui terjemahannya. Bisa dengan pendekatan yang berbeda-beda seperti itu. Ya, jadi patient saja, sabar saja dengan apa yang kita sudah lakukan. Dan kalau kita lihat ya, nah ini Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Kita sudah tahu ceritanya. Dan di dalam dunia kita pasti ada ketakutan, ada kesedihan. Benar nggak? Ketakutan itu dengan sesuatu perasaan yang belum terjadi, dan kesedihan itu kan yang sudah terjadi kan. Takut ini, takut itu gitu. Kesedihan itu adalah biasanya kejadian pada masa yang lalu, kemudian membekas di dalam hati kita. Nah, di dalam dunia kita ada dua problem itu. Dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga masalah dua hal itu tadi yang sangat besar dalam kehidupan kita, itu akan selesai jika kita mengikuti namanya petunjuk. Kita mengikuti Al-Quran. Maka berulang-ulang Allah tekankan, orang yang mengikuti petunjuk itu, artinya Al-Quran pada zaman kita sekarang, maka tidak ada rasa takut dan sedih pada hatinya. Jadi kalau misalnya parameter ukurnya kita masih sedih, masa takut nggak? Oh berarti saya masih belum ngikutin petunjuknya berarti. Al-Baqarah 38 ya Ustaz. Ya, betul. Jadi parameter ukurnya itu, wah kok saya masih rungsing ya, kok masih stres nih ya.
Oh, berarti balik lagi kepada Al-Quran. Ada yang belum benar nih. Oke, sampai situ dulu. Udah jam 11. Jadi cuman 1, 2, 3 ayat. Tadi Ustadz, yang jadi Ustadz mengenai bagaimana yang proper kita belajar Al-Quran tadi, yang sangat dibutuhkan adalah komitmen yang sebenarnya gitu ya Ustadz ya. Ya, betul. Ini dihubungkan juga sama ini Ustadz ya, bahwa dari sifat Ar-Rahman yang Allah ini, bahwa Allah akan mengajarkan kita itu dengan mengenali masing-masing hambanya ini seperti apa ya tipenya ya Ustadz ya. Betul. Sehingga memang yang dibutuhkan komitmen gitu ya Ustadz ya. Ya. Sama ketika misalnya kita belajar pada guru kita misalnya ya. Nah, kalau misalnya kita hadir, kemudian nggak hadir, hadir lagi nggak hadir gitu ya. Berarti kan masalah komitmennya. Kira-kira kalau misalnya bolong-bolong gitu bisa memahami nggak? Enggak. Nggak nyambung kadang-kadang. Kadang nggak nyambung karena ada yang miss tuh. Ada yang lost. Ketika kita mempelajari Al-Quran gitu ya, maka yang dibutuhkan sebenarnya adalah komitmen untuk kita menyediakan waktu kita. Setiap orang kan pasti beda-beda, memiliki komitmen yang berbeda. Misalnya ibu atau bapak misalnya, saya komitmen sehari saya belajar 30 menit. Kalau weekend libur, oke nggak apa-apa lah gitu. Tapi kita berkomitmen Senin sampai Jumat 30 menit saya akan belajar misalnya, baca terjemahan Quran. Saya akan baca kitab tafsir. Tiga 30 menit aja setiap hari. Lakukan seperti itu. Jadi yang dibutuhkan adalah komitmen, kemudian untuk kita bisa mempelajari Al-Quran ini. Karena kan kalau misalnya gini, proper itu kan bisa ditafsirkan dengan cara kita belajar secara konsisten, kemudian apa yang kita pelajari ya itu juga harus pas juga. Dan memang kita harus banyak referensi ya. Banyak referensi, kadang-kadang gini, saya mau cerita ini. Kalau kita baca kitab tafsir, itu kan kitab tafsir macam-macam ya. Kalau ibu bapak sekalian ke toko buku gitu, kitab tafsir itu banyak dan tebelnya tebel-tebel banget gitu ya. Kadang misalnya tafsir Al-Quran itu punya 12 jilid dan masing-masing jilid tebelnya seperti ini gitu ya. Nah, ketika kita baca gitu ya, baca pendapat ini, kadang satu ayat itu ada 30 pendapat gitu ya. Bayangkan tuh, pendapatnya banyak sekali, ini kita mau yang mana nih gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah kadang-kadang kan kita roll through terhadap itu, kemudian lupa kembali kepada ayatnya. Apa yang sebenarnya dikatakan di dalam ayat ini, guys? Jadi balikin lagi kepada Al-Qur'annya gitu. Sesuai nggak gitu. Bahkan kalau saya kan rekomendasinya adalah kalau mau starting baca kitab tafsir, startingnya dari kitabnya Buya Hamka. Itu akan lebih simpel. Karena di dalam kitab Buya Hamka itu juga akan diceritakan hal-hal yang dibahas di kitab-kitab tafsir klasik, ya. Misalnya kaitannya dengan kisah iblis yang mendengarkan pembicaraan di dalam surga. Itu diceritakan iblisnya nyamar jadi apa gitu, menjadi ular, menjadi apa, kemudian masuk ke dalam surga gitu ya. Kemudian mendengarkan, ya masa Allah nggak ngerti sih gitu. Mereka nyamar gitu. Kan logika itu kan nggak masuk. Dan ternyata kisah-kisah itu adalah kisah-kisah Israeliat. Kisah-kisah yang dari ya Israeliat namanya ya. Jadi kisah-kisah dari cerita yang dibuat oleh orang Israel. Dan itu ada di kitab tafsir juga. Sumbernya padahal sumbernya nggak jelas juga, tapi dimasukkan ke dalam kitab tafsir. Maka ulama-ulama itu misalnya di dalam Buya Hamka itu akan dimasukkan cerita ini ada loh dalam kitab tafsir, tapi sebenarnya sumbernya tidak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak bisa dipakai. Gitu. Jadi mensortir lah informasi-informasi mana yang proper, mana yang nggak proper.
Bahkan juga kadang-kadang ketika kita belajar agama misalnya, saya kadang-kadang juga senyum-senyum sendiri gitu ya. Ada yang bercerita habis pulang haji, pulang umroh, kemudian habis itu diceritakan, terus dia cerita bahwa orang yang turun tangga di Masjidil Haram, kemudian kepleset di situ, jatuh, kemudian Allah akan memasukkan ke dalam surga, akan mengampuni dosa-dosanya. Nah ini kan kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Ini sumbernya referensinya apa gitu ya. Kemudian orang yang pulang haji, pulang umroh kadang-kadang membuat story, cerita gitu loh. Dan kemudian kita mendengarkan seakan-akan itu cerita yang benar. Oh iya tuh benar. Wah kayak saya saya didatangin malaikat. Malaikatnya nempeleng saya misalnya. Emang dia pernah ketemu sama malaikat tuh ya. Jadi akhirnya agama ini dibangun dari cerita gitu ya. Dan akhirnya ya lepas dari akarnya. Kadang bisa begini, bisa begitu, bisa muncul di sini gitu ya. Muncul di situ, padahal dia di kampungnya gitu ya. Nah cerita-cerita seperti itu kan. Oh punya kesaktian ini, kesaktian itu. Kalau hal-hal seperti itu ada gitu, pasti yang paling sakti itu dulu Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ya, Benar nggak? betul. Itu sahabat yang dekat kepada Rasulullah kok. Iya. Tapi kenapa kok jadi miss-nya jadi melebar gitu? Maka kita harus balik lagi kepada Al-Quran ini. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran, pakai. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, maka tinggalkan. Bahkan kalau seorang ulama aja mengatakan, kalau ada riwayat yang saya sampaikan atau ada pendapat yang saya sampaikan, ternyata nantinya itu berbeda dengan Al-Quran dan hadis, jangan dipakai. Kalau kita kan saklek, wah ini terlalu taklid yang berlebihan. Ya, sama ketika yang saya sampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran gitu, dan hadis, ya udah nggak usah dipakai. Kalau sesuai, maka pakai. Gitu. Oke, gitu Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Boleh tanya ya? Dari Mbak Boleh. Wina tuh Ustadz di message. Message. Kenapa kita diciptakan Allah untuk diuji? Padahal Allah pasti tahu kesanggupan kita. Itu gimana ya Ustaz? Oke. Ya suka-suka Allah kan. Jadi sama dengan kalau misalnya gini logikanya. Silakan dibuka di ini deh, surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ini planningnya Allah. Ya, planningnya apa? Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Akan menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah. Mereka berkata, siapa mereka ini? Para malaikat. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan nama-Mu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Nah, ini loh planningnya Allah. Suaranya enggak gitu ya. Planningnya Allah. Ini adalah planningnya Allah untuk menciptakan makhluk yang akan menjadi khalifah. Kemudian malaikat kan istilahnya dalam tanda kutip komplain. Kenapa sih ya Allah? Engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan. Mereka itu makhluk yang terbatas. Terus Allah jawab, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kalau bahasa kita terjemahnya kan, kok sok tahu banget sih? Aku yang lebih tahu. Maka habis itu
Allah ceritakan tentang Bani Israel. Dan Allah ceritakan bagaimana keluhuran dari Nabi Ibrahim. Nah, sekarang apakah setiap orang punya kesanggupan yang sama nggak? Tidak. Enggak. Tidak. Jadi Allah menciptakan setiap orang beda-beda skillnya, beda-beda kemampuannya, beda kontrol emosinya. Misalnya nih, misalnya Bu Yuniar, dikasih ya gampang sabarnya, gitu, nggak gampang emosian. Tapi misalnya, contohnya Bu Rahayu misalnya, gampang emosian karena dilahirkan misalnya di daerah pesisir panas gitu ya. Jadi gampang emosian. Maka level untuk kontrol sabar dari Bu Rahayu, walaupun masih kadang juga lepas kontrol, akan berbeda dengan misalnya Bu Yuniar yang tinggal di daerah pegunungan yang dari kecil ya memang sudah sabar gitu. Akan beda. Tapi di level yang lain mungkin juga suka kesel sama orang, kemudian dongkol. Nah, itu kan setiap orang ternyata ujiannya beda-beda, kesanggupannya beda-beda. Allah tahu nggak? Tahu. Tinggal nanti akan diukur di level kitanya. Karena setiap orang kan punya penilaian yang beda-beda. Beda kalau sekolah kan. Kalau sekolah ya matematika standarnya matematika semua gitu. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang dilahirkan di lingkungan yang baik, jadi ulama besar di pesantren, bapaknya ulama, tinggal di pesantren, ngajar di pesantren. Baik kan? Ada orang yang dilahirkan dalam lingkungan yang buruk gitu. Dia tumbuh menjadi pribadi yang buruk, kemudian akhirnya dia berhijrah. Walaupun dia menuju ke masjid, dia tidak bisa sholat, tapi dia merasa dirinya tenang menuju ke masjid itu. Gitu. Kemudian dia meninggal, bisa jadi yang masuk surga duluan. Yang itu ya Ustaz. Yang terakhir ya. Kemudian di pesantren lingkungannya baik, tapi merasa bahwa dia yang paling baik. Iya. Ya kan? Merasa yang paling soleh, merasa yang paling sedekahnya paling banyak. Kan bisa seperti itu kan? Iya. Ada kesombongan pada dirinya. Level ujian setiap tempat itu berbeda-beda. Setiap individu beda-beda. Ya. Jadi kenapa kita diciptakan Allah untuk diuji? Ya memang tujuan Allah untuk menguji kita. Ya, mana yang lulus, mana yang enggak. Sama pertanyaannya gini, kalau misal saya balik. Kenapa guru di sekolah itu bikin ujian sih? Kenapa coba? Untuk mengetahui kompetensi ya, Untuk kemampuan mengetahui kita. mana yang bisa, mana yang tidak. Iya. Kenapa harus ada ujian? Nah kan balik lagi tuh pertanyaannya. Karena kalau nggak tahu apakah dia sanggup atau tidak, ataukah dia tetap beriman atau tidak. Ya. Terus, kenapa juga dibuat peraturan? Ini boleh, ini nggak boleh. Sama kalau misalnya di dalam permainan bola, misalnya. Kenapa dikasih gawang, dikasih garis, bolanya 1? Kenapa nggak bolanya 10? Masing-masing mainnya Ustadz. Ya. Main Jadi, bola aturan itu dibuat, ya aturan dibuat supaya ya kalau bahasa kita itu ya seru gitu. Bayangkan kalau misalnya penyerang boleh pegang bola kan jadi nggak seru. Seru kalau ada aturannya. Kehidupan ini seru karena Allah buat aturannya. Kenapa babi? Ya karena Allah milih babi aja gitu. Bisa nggak Allah memilih kuda? Ya bisa aja gitu. Misalnya di dalam surga, Allah berfirman gitu, Adam dan kamu sama istrinya boleh tinggal di mana saja. Dan hanya satu pohon yang kamu tidak boleh mendekatinya. Kenapa kok satu pohon ini? Ya itu aturan yang dibuat Allah gitu. Bisa nggak 10 pohon? Ya bisa aja gitu. Terserah Allah kan. Ya kan? Jadi itu kan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada diri kita dan sebenarnya kita bisa balikin ke dalam Al-Quran. Karena itu penting ya. Ini Bu Wina ini pertanyaannya menarik gitu ya.
Karena kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak dijawab, bisa jadi anak itu atau kita hanya menjalankan agama atau memahami agama sebagai doktrin. Ya. Nah, ini, harus itu. Tapi nggak tahu kenapa saya harus melakukan itu. Kenapa saya tidak boleh melakukan itu. Kenapa saya harus melakukan itu. Beda kalau misalnya orang tingkat kefahaman dengan orang yang tidak punya tingkat kefahaman. Kalau tingkat kefahaman, maka bangun tengah malam juga akan dilakukan. Bangun sahur itu akan dilakukan. Tapi kalau orang yang nggak paham, aduh males deh. Ya kan? Misalnya ibu bapak gitu ya. Sekarang kan dengan tingkat, insya Allah dengan tingkat kefahaman. Maka bangun tengah malam itu otomatis harus dibangunkan. Otomatis. Otomatis. Kenapa? Kefahaman dan ada kebutuhan. Ya. Kebutuhan untuk meminta. Ya. Beda kalau misalnya merasa nggak butuh itu, ngapain saya kerja juga dapat gaji sehat segala macam, ngapain gitu. Merasa nggak butuh. Tapi ketika kita paham dan kita merasa butuh, maka kita akan lakukan dengan cara ikhlas, gitu. Dan ikhlas itu bisa diperoleh dengan apa? Kefahaman. Misalnya pertanyaan gini, boleh nggak, Ustadz, saya sedekah nggak ikhlas? Boleh nggak? Boleh aja. Ada apa-apa. Pemahamannya seberapa. Nah, kalau belajar gitu ya, ini saya kasih ilustrasi dikit. Kalau kita belajar misalnya nih, kita baru biasanya dulu sedekahnya 500, 1000 gitu ya. Padahal masuk ke toilet udah 2000 ya. Iya. Oke. Yang penting ikhlas. Ya kalau masukin ke kenceleng 500.000 itu udah pasti ikhlas. Enggak? Harus naik level dong, 10.000 kayak, mau 50.000 kayak. Nah, ketika pertama kali memulai 50.000, ikhlas nggak? Ikhlas. Pertama kali mulai, Bu, ini hebat banget langsung ikhlas gitu. Berat ya. Ikhlas karena berharap diganti 10.000 dari Allah gitu. Ikhlas. Ya, gitu ya. Jadi semakin gede semakin banyak terimanya gitu. Walaupun bentuknya beda-beda nantinya gitu. Pemahamannya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat histori misalnya perjalanan setiap orang ya, ketika pertama kali kita memulai sesuatu, kemungkinan besar untuk ikhlasnya sulit. Sulit ya. Kalau 50.000 kita masukin ke kenceleng, kemudian kita lihat sebelah kita 5.000 gitu, kita akan merasa, aduh saya nih Gedean dibandingkan sebelah. Saya yang paling kuat. Gitu. Nah, ketika itu dilakukan misalnya setiap hari Jumat, gitu, ada kebanggaan awalnya, kemudian lama-lama selama setahun 50.000, 50.000, lama-lama ikhlas nggak? Nah, jadi biasa nih gitu. Ya, ini Nah, artinya apa? Ikhlas itu kan proses. Iya kan? Kan nggak mungkin langsung kita dapat ketiban ilmu ikhlas, wah langsung saya ikhlas. Sholat di masjid, waduh, kayaknya saya keren nih gitu. Sholat di masjid nih. Yang lain kayaknya nggak jamaah sama saya gitu. Ada rasa nggak ikhlasnya atau rasa sombongnya itu ada. Tapi dengan proses kita belajar, oh iya ya, terus dikoreksi terus. Oh Quran ngomong kayak gini, oh kayak gini nih. Maka kita akan nemuin namanya ikhlas. Kemudian awalnya kita merasa ada kesombongan di situ, lama-lama kesombongan itu terkikis, berganti dengan ikhlas. 50.000 di awal nggak ikhlas. Tapi setelah setahun, 2 tahun, ya biasa saja. Kemudian kita melalui proses ikhlas lagi, menjadi 100.000. Pas 100.000 nggak ikhlas pertama kali, nggak apa-apa, proses lagi, namanya juga belajar. Karena kalau misalnya ilmu itu difahami dengan arti sempit, maka dia tidak, waduh saya 50.000 nggak ikhlas, mending 1.000 ikhlas. Akhirnya sedekahnya 1.000 terus, ngejar ikhlas. Biar ikhlas. Iya. Ya. Konteksnya kayak gitu ya. Nah, agama itu kita pahami dengan cara sederhana. Sampaikan dengan sederhana, makanya bahasa saya pakai adalah
belajar Al-Quran itu secara proper. Kalau misalnya dijelaskan nahwunya, sorfnya gitu ya, ada levelan di situ, ada. Kalau dijelasin itu, pasti kita nggak akan sabaran tuh, apa sih ini maknanya gitu. Fi'il madi, fi'il mudhari. Mabok, Ya. mundur akhirnya. Akhirnya mundur satu-satu gitu. Nah, sengaja dan memang kita mendesain Quran Inspiration itu dengan ya belajar sederhana gitu. Apakah saya seorang ulama? Bukan. Apakah saya seorang ustadz? Juga bukan. Saya juga masih student. Saya masih murid juga. Sehingga yang saya share adalah sesuatu yang yang saya anggap itu sederhana untuk kita bisa pahami. Gitu loh. Kalau topik ini saya bawa, misalnya topik yang seperti ini, misalnya dibawa di lingkungan yang memang mereka serius untuk belajar tafsir, mereka mengatakan kayaknya nggak level situ deh. Nah, ini kan sebenarnya jembatan. Karena kalau misalnya belajarnya yang detail gitu loh. Ini langsung, ini adalah fi'il madi, ini nahwunya ini segala macam. Waduh, itu. Kalau buat yang umum akan berat gitu. Maka kita pilih sebenarnya disesuaikan dengan diri kita dan orang lain juga. Ya kira-kira, oh ini bisa masuk kok. Ya. Ya, makasih Kak Parto ini masukannya. Ini Kak Parto ini ipar saya ya. Ustaz boleh nanya nggak terkait tadi? Ya, boleh. Itu tadi bahwa Ustaz kan tadi mengatakan bahwa kalau kita ingin belajar, kita terus aja pelajari tafsir bukannya sampai kalau tidak sesuai ya dilepaskan, kalau sesuai kita pakai gitu ya. Kalau saya sendiri seberapa mengukurnya itu gimana? Karena ini masih bodoh merasa ini Ya. jadi mengukurnya ini sesuai nggak sesuai itu kadang-kadang kan sering terinfluence ya Ustaz. Ya. Oke. Nah, itu pertanyaan menarik nih. Gimana cara mengukurnya? Itu benar, itu salah. Sebenarnya jawabannya di surat Al-Kahfi, Bu. Saya jawab singkat aja gini. Kalau kita kan sekarang lebih banyak kan informasi yang kita dapatkan, baik melalui sosial media, YouTube, bacaan yang kita baca, buku-buku, literatur gitu ya. Kemudian banyak informasi yang masuk kepada kita. Kemudian kadang kita bingung, mana yang valid, mana yang nggak valid. Mana yang sohe, mana yang nggak sohe. Ustadz ini ngomong ini, ustadz yang lain ngomong itu. Kita tanya ustadz ketiga, ada pendapat yang ketiga. Makin pusing kan kita kan? Kemudian kadang-kadang ustadz satu diadu dengan ustadz yang lain. Kata satu ustadz itu bid'ah, yang ustadz ini kok nggak bid'ah ya? Kita bingung tuh. Benar nggak? Kita merasakan itu. Oke. Di surat Al-Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tidak ada nabi dan rasul pada saat itu ketika mereka hidup. Mereka akan nanya kepada siapa? Allah ya. Kalau kita, ya betul tuh. Kalau kita akan bingung cari mana yang valid kalau mereka sumber informasinya nggak banyak. Apa yang mereka lakukan? Nah nih, yang mereka lakukan di surat Al-Kahfi ini ada sebuah doa yang mungkin bisa dipraktekkan gitu ya. Doa ini di ayat ke-10 tuh. Ya. Oh iya. Doa yang ke-10 tuh. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah rasyada. Ya Tuhan kami, berikan rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakan petunjuk yang sudah Engkau berikan kepada kami. Rosyada itu artinya bahwa kita tahu kita sudah mendapatkan petunjuk, tapi kita pengen petunjuk yang lebih lagi. Mana ya Allah yang lebih baik? Nah, esensinya adalah ketika kita bingung, seringkali kita sibuk tanya kepada ustadz siapa ya ini ya. Kita melupakan esensi dasar agama kita. Minta pertolongan dulu kepada Allah langsung. Itu kadang-kadang yang yang kita miss tuh. Kadang kita sibuk mencari referensinya, tapi kita lupa untuk minta kepada Allahnya. Kita langsung datang kepada Ustadz, saya punya permasalahan seperti ini. Nggak datang kepada Allah dulu.
Nanti biarkan Allah allamal Quran. Quran. Simpel kan agama kita? Simpel ya. Yang bikin sulit siapa? Kita. Kita sendiri. Kita. Cukup ya? Ya. Oke, mudah-mudahan. Ini kita memang sedikit ayat, tapi ini memang di hari ini kita banyak diskusi yang supaya kita bisa memahami ayat ini lebih dalam. Dan saya memang sharing yang kaitannya dengan analogi-analogi, contoh-contoh, supaya mindset kita ketika memahami Al-Quran ini juga bisa lebih luas ya, lebih luas. Dan bagian awal tadi dari ayat ke-1, ayat kedua, dan ayat ketiga sedikit saja, itu bisa mengarungi atau bisa menjadi landasan untuk kita membaca terjemahan dari Al-Quran ini. Nanti silakan dibaca setelah ini atau nanti kalau udah sampai juz berapa ini? Ar-Rahman itu? Juz 27, Ustaz. Juz 27. Nanti kalau masuk ke juz 27-nya, baca terjemahan Al-Quran itu, maka lihat setiap terjemahan dari kacamata Rahman. Bahkan nanti akan bercerita kaitannya dengan orang-orang yang berdosa. Nanti juga akan diceritakan. Ternyata surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Terus juga itu nanti menjawab akan mendapatkan bidadari. Nah balik lagi waktu itu kan kita udah jawab ya. Kenapa kok laki-laki dapat bidadari gitu ya? Kok perempuan dapat apa gitu ya? Beda darah. Beda darah. Ya. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk terus bisa memahami Al-Quran. Setelah kita paham Al-Quran, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk kita melaksanakan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi pribadi yang berdasarkan Quran, dan kita bisa meneladani Rasulullah. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Amin. Melalui Al-Quran yang kita pelajari ini, kita berusaha upaya kita untuk bisa menerapkan dalam kehidupan kita bisa sekian amal kita. Amin. Amin. Dengan doa kafaratul majelis, Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.